Selamat hari Minggu. Saudaraku terkasih, hari-hari yang kita jalani mungkin terasa berat. Bahkan mungkin pengharapan kita menjadi surut digerus rasa takut dan cemas. Namun sesungguhnya Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Bukan hanya itu, Sang Terang juga telah menjadikan kita anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup sehari-hari dan menumbuhkan pengharapan baru. Untuk itu, marilah kita memasuki ibadah pada hari ini dengan hati yang terbuka dan percaya bahwa Sang Terang berkenan hadir, menuntun dan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, ibadah GKI Bapos Taman Yasmin pada hari ini, Minggu 3 Januari 2021, mengusung tema Sang Terang memberi pengharapan baru, yang memiliki tujuan. Yang pertama adalah umat melihat pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus di tahun 2021. Yang kedua, umat meyakini bahwa Sang Terang akan memulihkan kehidupan dunia secara utuh dan menyeluruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih baik. Yang ketiga, umat turut serta dalam proses pemulihan dengan hidup dalam terang. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Kristiono Riyadi dari Gereja Kristen Jawa Kemadang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini dan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 5 bait 1, 6, dan 7. Tuhan Allah namamu. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada saat ini bersama-sama kita awali dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah Sang Terang memberi pengharapan baru. Kita bersama diajak untuk melihat pengharapan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk meyakini bahwa Sang Terang akan memulihkan kehidupan dunia ini secara utuh dan menyeluruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih baik. Kita juga diajak untuk turut serta di dalam proses pemulihan dengan hidup di dalam terang. Kita memperhatikan sabda Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5 yang demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyadari bahwa di dalam sepanjang hidup kami belum mampu menyatakan cinta kasih-Mu melalui perilaku hidup kami yang seturut dengan panggilan-Mu. Dikala orang-orang di sekitar kami berada di dalam keputusasaan, kami masih belum mampu menumbuhkan pengharapan. Di tengah-tengah situasi masyarakat yang serba tidak menentu, kami belum mampu menghadirkan kepastian. Dikala masyarakat masih berjuang untuk mendapatkan keadilan, kami masih belum mampu menghadirkan keadilan. Dikala bangsa ini merindukan hidup yang penuh dengan kedamaian, kami masih belum mampu menghadirkan kedamaian. Bahkan dikala banyak orang yang merindukan hidup dalam kesejahteraan, kami pun belum mampu menghadirkan kesejahteraan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Oleh karenanya Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun atas segala kesalahan, bahkan dosa dan celah kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kami memohon pengampunan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 25 bait 1 sampai 3. Ya Allahku di cahyamu. Oh
Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan dengan kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 8 bait 4 dan 6. Bukalah gapura indah. Mari kita berdoa. Kami meyakini sebagaimana Engkau telah memimpin, menolong, menyertai, dan memberkati kami dalam sepanjang hidup kami. Engkau berkenan pula memimpin, menyertai, dan memberkati hingga ibadah saat ini dapat berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Terlebih kini di saat kami hendak menerima pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus kiranya berkenan menerangi mata hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengar, menerima, memelihara, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kini bersabdalah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya dan siap pula untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Sabda yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7-14. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa.
Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan yang pertama tadi, marilah kita membaca dari Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bacaan kedua diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat yang ketiga hingga 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya,
supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil hari bersama kita terima dari Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yang demikian disabdakannya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan Dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Tuhan diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tahun
2020 nampaknya menjadi masa yang dirasakan sangat berat, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Virus corona telah mengacaukan kehidupan manusia. Semua orang menjadi panik ketika penyebaran virus corona itu diumumkan. Apalagi ketika kemudian pemerintah mengeluarkan pengumuman agar masyarakat diam di rumah. Ini satu upaya untuk menghentikan penyebaran virus corona. Semua aktivitas harus dilakukan di rumah, bekerja dari rumah dan di rumah, belajar di rumah atau dari rumah, bahkan beribadah pun di rumah atau dari rumah. Pada awal-awal orang begitu taat mematuhinya, tetapi setelah berlangsung beberapa waktu lamanya, semua orang menantikan kabar baik kapan berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya karena sudah merasa bosan, tetapi karena banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan menjalankan usaha, mulai terserang penyakit, bahkan ada yang kemudian kehilangan sanak saudara maupun keluarga. Banyak orang merasa takut dan khawatir akan apa yang akan terjadi esok. Tidak ada yang bisa diharapkan lagi, bahkan mungkin mulai kehilangan pengharapan. Namun ada lagu yang menolong kita untuk tetap berpengharapan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, lagu ini mengingatkan kita akan sosok penyelamat yang dapat menolong kita keluar dari kegelapan ini. Penyelamat yang memberi harapan baru dan semangat untuk terus menjalani kehidupan ini. Saudara sekalian, melalui bacaan sabda saat ini, kita diajak untuk menengok sejarah perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan serta keluar dari negeri pembuangan. Dua peristiwa yang meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, juga menegaskan panggilan Tuhan agar umat tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tuhan telah membawa umat-Nya keluar dari kegelapan untuk memasuki kehidupan baru di dalam terang kasih-Nya. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengungkapkan keyakinan bahwa Allah telah memilih orang-orang percaya untuk menjadi anak-anaknya. Anaknya dipanggilnya untuk menerima penebusan dan sekaligus menerima panggilan hidup baru.
Setiap orang percaya harus terus bertekun di dalam iman dan selalu menjaga pengharapannya di dalam Kristus. Injil Yohanes memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Firman yang menjadi daging dan Sang Terang yang menerangi setiap orang. Sebagaimana Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang Sang Terang itu, gereja dan orang percaya pun harus menyatakan kesaksian akan hadirnya Sang Terang yang memberikan pengharapan baru di dalam hidupnya. Kita diingatkan untuk mengkhususkan hidup sebagai persembahan kepada Allah. Tutur kata dan karya dipersembahkan untuk memancarkan terang Kristus yang menumbuhkan pengharapan Allah. Sama seperti bangsa Israel yang menempuh perjalanan panjang tanpa tahu apa yang akan terjadi di depan mereka, saat ini pun kita akan terus melangkah ke depan tanpa kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Ketika kita berjalan bersama Yesus, kita pasti akan selalu dilindungi dan diarahkan hingga suatu saat kita akan sampai ke tujuan kita. Selama ada Yesus Sang Terang dunia dan selama kita setia menjadi pengikutnya, maka kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga. Saat kita menyerahkan hidup kita padanya dan diterangi olehnya, maka kita akan selalu dibawa ke arah yang benar, sehingga kita punya masa depan yang penuh harapan. Selamat menyongsong hari depan penuh harapan dalam terang Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia. Selamat berkarya menumbuhkan pengharapan baru bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Tuhan berada senantiasa menyertai, menolong, dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat ini merenungkan sabda Tuhan yang sudah kita. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita memperbaharui iman percaya kita. Kami mengundang umat berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat di semua tempat, di masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang, mengucapkan iman rasuli dengan sikap tegak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari bersama kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, baik yang ada di pusat, mulai dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju,
lembaga-lembaga perwakilan rakyat, maupun aparat-aparat pemerintah yang ada di daerah-daerah sampai yang ada di pelosok-pelosok. Tuhan kiranya mengaruniakan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan hikmat agar apa yang menjadi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang didukung oleh lembaga-lembaga negara, bahkan aparat pemerintah sampai yang ada di pelosok-pelosok, desa-desa, kalurahan-kalurahan dapat berlangsung dengan baik. Yang itu semua kami rindu menjadi upaya bersama gerak roda pembangunan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan. Kami berdoa secara khusus bagi upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Baik kepedulian kepada korban pandemi COVID-19 maupun kepedulian kepada masyarakat terdampak kiranya dapat diwujud nyatakan dengan baik melalui program-program pemerintah maupun dukungan dari masyarakat yang peduli dengan upaya-upaya menghadapi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Kami secara khusus berdoa bagi gereja-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Secara khusus kami berdoa untuk GKI Pengadilan sebagai gereja induk dari Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan kiranya memimpin, menyertai dan memberkati majelis gereja. Tuhan pun memberkati setiap pengurus tim, komisi, panitia yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas pelayanan agar gereja ini Tuhan juga semakin Engkau pakai di dalam pekerjaan-Mu bagi dunia ini, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan berbagai upaya pelayanan baik bagi warga jemaat sendiri maupun bagi masyarakat, Engkau pakai dalam kerangka untuk melawat bangsa dan negeri kami tercinta Indonesia agar tetap ada di dalam pengharapan, ada di dalam semangat untuk membangun kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Secara khusus kami berdoa untuk pergumulan jemaat Bapos Taman Yasmin. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, baik anak-anak, orang tua maupun lansia. Bagi anak-anak di masa pandemi ini yang belum dapat melaksanakan proses belajar di sekolah-sekolah, Tuhan kiranya menolong, memberkati upaya belajar yang dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Sumber-sumber ilmu yang sesungguhnya tidak terbatas Tuhan bukakan. Tuhan mampukan anak-anak ini dengan pendampingan dari guru meskipun dalam jarak jauh, serta orang tua di rumah dapat meraih ilmu sebagaimana yang diperlukan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik, meraih apa yang dicita-citakannya. Para orang tua di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Kau percayakan menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhan hidup maupun mewujudkan rasa syukurnya atas berkat yang Tuhan limpahkan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukannya. Yang secara khusus Tuhan perkenankan untuk membuka usaha, yang Tuhan perkenankan untuk membuka lapangan pekerjaan di masa-masa sulit ini. Tuhan, Engkau memberikan berkat secara khusus, berikanlah kekuatan, kemampuan, kesehatan dan hikmat agar setiap usaha yang dilakukan ini dapat menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja, berkat bagi masyarakat. Tuhan kiranya memimpin, menolong, menyertai dan memberkati. Kami pun berdoa bagi para lansia yang rentan terhadap pandemi virus corona ini. Tuhan kiranya memberikan perlindungan secara khusus, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan hikmat. Terlebih Tuhan pelihara iman percayanya melalui hamba-hamba-Mu yang melawat. Tuhan juga pakai untuk berkarya memulihkan dan merawat para lansia ini
sehingga tetap memiliki pengharapan dan iman yang teguh kepada Tuhan Sang Terang dunia. Kami secara khusus berdoa bagi jemaat yang tengah menderita sakit, baik yang dirawat di rumah, terlebih yang dirawat di rumah sakit. Demikian pula yang tengah di dalam masa pemulihan. Tuhan berkenan memakai dokter, perawat, obat-obatan maupun perawatan rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tuhan berkenan memakai keluarga yang melakukan upaya-upaya perawatan. Semuanya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan dan hikmat agar dapat memberikan perawatan yang terbaik. Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Allah. Secara khusus kami berdoa untuk pengurus Bapos GKI Taman Yasmin. Setiap program yang direncanakan dan akan dilaksanakan dan sedang dilaksanakan, Tuhan berkati. Terlebih dalam upaya untuk dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bersama-sama dengan lembaga-lembaga dan elemen-elemen masyarakat yang memperjuangkan terwujudnya keadilan di negeri tercinta Indonesia, terlebih yang mengupayakan kebebasan beragama dan berkepercayaan. Mari Tuhan, Engkau menolong, menyertai dan memberkati setiap upaya yang dilakukan, yang bersama-sama berjuang untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia, terlebih hak hidup beragama dan berkepercayaan. Mari Tuhan, Engkau memimpin, menyertai dan memberkati. Tuhan, ketuk juga hati nurani pemerintah maupun orang-orang yang memiliki tanggung jawab menentukan kebijakan agar semuanya dapat terwujud menjadi kebijakan yang berpihak kepada para korban tindak intoleransi dan sekaligus dalam perarah-arahan bersama-sama mewujudkan kehidupan kebebasan beragama dan berkeyakinan di negeri kami tercinta Indonesia yang memiliki landasan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih, kalau kami memasuki tahun yang baru, tahun 2021, kerinduan kami ya Tuhan agar kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami tiada tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021, namun kami berpegang teguh kepada janji-Mu ya Tuhan, yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala persoalan, bahkan menyelesaikannya dengan baik. Kerinduan kami untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pembangunan jemaat Tuhan, terlebih bagi pembangunan kehidupan yang lebih baik, yang lebih damai dan sejahtera bagi segenap warga negara Republik Indonesia yang kami cintai ini, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Seluruh doa, ucapan syukur dan permohonan kami ini kami mohon dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami.
Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita telah dituntun melewati hari-hari di tahun 2020 dengan berbagai berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita tingkatkan, kita tumbuhkan pelayanan yang berkenan di hati Tuhan, serta terus memperbaiki pelayanan yang dirasa kurang. Terima kasih ya Tuhan, kita telah memasuki minggu pertama tahun 2021. Kita memohon perkenan Tuhan dalam melayani hari-hari di sepanjang tahun 2021 dengan lebih baik agar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur dalam ibadah ini. Persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ditransfer melalui Bank BNI atas nama Bapos GKI Taman Yasmin dengan nomor rekening tertapang dalam layar. Dan juga dapat Bapak, Ibu, Saudara kumpulkan sendiri-sendiri ketika ada waktu dan kesempatan yang baik, diserahkan kepada bendahara gereja. Sebagai alas persembahan terambil dari Mazmur 57 ayat yang ke-10 dan 11. Aku bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Selama persembahan dilaksanakan, akan diiringi pujian dengan Kidung Jemaat 287 bagian B, bait pertama, 2, dan 3. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang Tuhan.
Kami undang umat berdiri. Mari kita berdoa membawa persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersimpuh di kaki salib-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan syukur kami. Bapa sumber segala kasih, kami berterima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan syukur ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat tetap berdiri. Kita akan masuk kepada pujian pengutusan PKJ 239 bait 1, 2, dan 3. Perubahan besar. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap